Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini di tanggal 18 Februari 2022 kita akan kembali mencoba menganalisa 5 buah emiten, yaitu diantaranya adalah emiten yang dimiliki oleh pabrik kertas Ciwi Kimia, kemudian Astra Internasional, Aneka Gas Industri, PP Persero, serta Panca Mitra Multi Perdana. Jadi sebelum kita mulai, kita melihat dulu pergerakan IHSG hari ini di tanggal 18 Februari 2022. Itu tampak hari ini IHSG dibuka di harga 6837 dengan rentang harga tertinggi ada di 6899 dan terendah di 6812 dan ditutup di harga 6892 atau menguat sebanyak 0,84% jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin. Dan di IHSG sendiri tampak ada 295 emiten yang mengalami kenaikan, kemudian 225 emiten mengalami penurunan, serta 170 saham yang tidak berubah harganya hari ini. Dan kalau kita perhatikan itu tampak asing hari ini melakukan net foreign buy di IHSG itu sebesar 799,42 miliar rupiah. Dan kita mulai untuk emiten yang pertama, yaitu emiten yang dimiliki oleh Panca Mitra Multi Perdana dengan kode emiten adalah PMMP. Itu kalau kita perhatikan PMMP hari ini dibuka di harga 446 dengan rentang harganya adalah 440 sampai dengan 470 dan ditutup di 458 atau menguat 12 poin jika dibandingkan dengan penutupan di hari kemarin yang di 446 rupiah. PMMP memiliki volume perdagangan hari ini adalah sebesar 12,31 miliar rupiah dengan average price-nya di 459,1 rupiah. Dan kalau kita perhatikan PMMP itu paling banyak hari ini diperdagangkan adalah di harga 464 itu sebesar 49.793 lot dengan 490 kali transaksi. Dan secara price diary itu tampak PMMP ditutup hijau sebanyak 10 kali dan ditutup merah sebanyak 10 kali juga dalam 30 hari kumulatif up and down. Sedangkan rentang harga PMMP dalam 1 bulan terakhir adalah di 420 sampai dengan 470, sedangkan secara yearly itu tampak rentang harga PMMP ada di 242 sampai dengan 625 rupiah. Asing sendiri hari ini tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 2,63 miliar rupiah di emiten PMMP. Secara bentar detektor itu kalau kita perhatikan untuk PMMP tampak memberikan informasi bahwa top 1 broker serta top 5 broker ini tampak posisinya adalah netral, sedangkan top 3 broker dalam small akumulasi di mana secara general broker sedang melakukan akumulasi dan tampak broker BK adalah sebagai top net buyer-nya di harga 459 dan broker LG sebagai top net seller-nya. Dari sisi RSI-nya sendiri, itu tampak RSI ini sudah mulai bergerak ke atas jika dibandingkan dengan tanggal 14 Februari kemarin yang berada di bawah. Itu tampak hari ini bergerak ke atas dan sudah melewati rata-rata di angka 50. Dan kalau kita perhatikan itu dari sisi volume perdagangan hari ini itu tampak volume perdagangan hari ini hampir 2 kali lipat lebih besar dari volume perdagangan kemarin dan juga tampak sudah berada di atas volume rata-rata 20 hari terakhir. Dan kalau kita perhatikan PMMP itu secara EMA itu tampak dari EMA 200 itu masih berada di bawah harga dan tampak hari ini sedang menguji untuk EMA 50-nya. Dan kalau kita perhatikan secara trend line itu tampak PMMP ini sedang berusaha untuk membreak out dari resisten trend line, sehingga besok kita tunggu konfirmasinya jika ini berhasil bergerak menjauhi
resisten trendline, maka terkonfirmasi bahwa harga akan segera bergerak ke atas. Jadi kisarannya kemungkinan akan menguji dulu di 465 sebelum menuju ke Fibo 50-nya. Dan kalau kita perhatikan juga, jika cuan money masuk di sini, mungkin sebaiknya untuk meminimalisasi risiko. Mungkin kalau sudah tertembus di 430 itu sebagai support pertama, itu sebaiknya dilakukan cut loss karena sudah berada di bawah dari EMA 200-nya. Untuk emiten kedua yang akan kita bahas adalah emiten dengan kode PTPP yang dimiliki oleh PP Persero. Jadi PP Persero itu tampak hari ini dibuka di harga 1025. Itu dengan rentang harganya adalah 1020 sampai dengan 1040 dan ditutup kembali di 1025 atau sama dengan harga penutupan di hari kemarin. PTPP tampak memiliki volume perdagangan hari ini adalah sebesar 21,37 miliar rupiah dengan average price-nya di 1029,7 rupiah. Dan kalau kita perhatikan, tampak average price di perdagangan hari ini itu lebih besar dari harga penutupan. Dan kalau kita lihat, itu PTPP tampak paling banyak diperdagangkan adalah di harga penutupan, yaitu di 1025. Itu sebesar 68.947 lot dengan 813 kali transaksi. Dan secara price diary sendiri untuk PTPP, tampak PTPP ini lumayan menghijau dalam 30 hari kumulatif up and down, yaitu ditutup hijau 14 kali dan ditutup merah sebanyak 6 kali. Dan tampak kalau kita perhatikan itu rentang harga PTPP dalam 1 bulan terakhir itu di 900 sampai di 1065, sedangkan dalam 1 tahun itu rentang harganya di 800 sampai dengan 1890 rupiah. Asing sendiri tampak melakukan net foreign buy sebesar 90,6 juta rupiah di emiten PTPP hari ini. Secara bandar detektor itu tampak PTPP memperoleh informasi bahwa top 1 broker, top 3 broker ini sedang melakukan small akumulasi dan top 5 broker tampak dalam posisi netral. Akan tetapi secara general broker tampak sedang melakukan distribusi, di mana broker ZP itu adalah sebagai top net buyer-nya di harga 1.029 rupiah dan broker AK sebagai top net sellernya. Dan secara RSI-nya sendiri itu tampak RSI ini bergerak mendatar jika dibandingkan dengan hari kemarin maupun dari 2 hari yang lalu di hari Rabu. Di RSI tampak bergerak mendatar dan demikian juga harga juga tampak kisarannya di situ-situ saja. Dan secara volume hari ini kalau kita perhatikan itu tampak ada pergerakan sedikit dari hari kemarin dan tampak hari ini tepat berada di rata-rata volume dalam 20 hari terakhir. Dan kalau kita perhatikan dari EMA-nya sendiri itu tampak hari ini itu sedang menguji EMA 50 sebagai support dan berhasil ditutup di atas EMA 20, walaupun kalau kita perhatikan dari EMA 200-nya ini masih berada di atas daripada harga saat ini, sehingga kalau kita lihat dari posisi EMA 200 itu tampak PTPP ini belum terjadi bullish, jadi masih terjadi sideways di sini, atau kalau kasarnya boleh dibilang masih downtrend. Jika kita perhatikan dari sisi trend line-nya sendiri, resisten trend line itu tampak hari ini itu sedang menguji daripada resisten trend line tapi belum berhasil ditembus. Dan kalau kita lihat dari support yang di garis merah ini yang menjadi resisten juga saat ini itu tampak juga sedang diuji, sehingga kita masih tunggu untuk terkonfirmasi. Jika tertembus dari resisten trend line itu kemungkinan dari PTPP ini akan bergerak ke 1100. Dan kalaupun cuan mania ingin meminimalisasi risiko, jika besok masuk di PTPP, kemungkinan saran kami adalah lakukan cut loss jika berada di 995 rupiah. Dan emiten selanjutnya yang akan kita bahas adalah emiten yang dimiliki oleh Aneka Gas Industri dengan kode sahamnya adalah AGII. Jadi kalau kita perhatikan
AGII hari ini itu dibuka di harga 1440 dengan rentang harganya adalah 1425 sampai dengan 1450 dan ditutup di 1440 rupiah atau menguat 0,35% jika dibandingkan dengan penutupan di hari kemarin yang di 1435 rupiah. AGII sendiri memiliki volume perdagangan hari ini adalah sebesar 4,69 miliar rupiah dengan average price-nya ada di 1436,1 rupiah. Dan tampak AGII itu paling banyak diperdagangkan hari ini adalah di harga penutupannya yaitu di 1440 sebesar 15.637 lot dengan 275 kali transaksi. Dan secara price diary itu AGII ditutup hijau sebanyak 11 kali dan ditutup merah sebanyak 10 kali dalam 30 hari kumulatif up and down. Dan kalau kita lihat rentang harga daripada AGII dalam 1 bulan terakhir adalah di 1365 sampai dengan 1550, sedangkan dalam 1 tahun itu di 935 sampai dengan 1840 rupiah. Dan asing sendiri tampak hari ini melakukan net foreign sale di emiten AGII sebanyak 17,5 miliar rupiah. Dari sisi bandar detektor untuk AGII itu tampak top 1 broker dan top 3 broker itu hari ini sedang melakukan small distribution di mana top 5 broker dalam posisi netral. Akan tetapi broker secara general ini masih melakukan akumulasi di mana broker YB itu adalah sebagai top net buyer-nya di harga 1440 rupiah dan broker PD itu sebagai top net seller-nya. Secara RSI itu tampak pergerakan RSI itu masih mendatar dan masih berada di bawah rata-rata 50 kalau kita ambil garis tengahnya, sehingga terkonfirmasi harga kemungkinan berdasarkan sinyal ini harga masih pergerakannya di sekitaran 1440. Dan kalau kita perhatikan dari sisi volume perdagangan untuk AGII itu tampak mengalami penurunan jika dibandingkan dengan minggu kemarin, akan tetapi kalau kita bandingkan dengan hari kemarin itu sedikit lebih besar tetapi masih jauh berada di bawah rata-rata dalam 20 hari terakhir. Dan kalau kita perhatikan walaupun dari sisi EMA 200 itu masih berada di bawah harga, akan tetapi kalau kita lihat dari EMA 50-nya itu sudah jauh di atas harga, sehingga secara middle trend ini kemungkinan AGII akan mengalami penurunan. Akan tetapi kalau kita tarik dari garis supportnya itu tampak dari trend line support trend line ini hari ini dan dari kemarin itu sedang menguji support trend line, sehingga kalau ini jauh ke bawah atau menembus ke bawah itu saran kami itu bagi yang sudah punya barang adalah di cut loss mungkin di bawah dari MA 200 itu di kisaran 1370 atau 1350-an. 1370 atau 1390-an, dan jika pun memantul ini kemungkinan sebagai resisten pertama daripada AGII itu bagi kami ada di Fibo 38,2-nya atau di 1545 rupiah, dan sebagai resisten kedua itu ada di 1605 rupiah. Sebagai emiten keempat yang akan kita bahas adalah emiten dengan kode ASII yang dimiliki oleh Astra International. Jadi kalau kita perhatikan Astra International hari ini itu dibuka menurun dari harga penutupan atau sedikit meloncat turun atau jatuh dia di 5450 dari penutupan kemarin yang di 5475, akan tetapi ASII memiliki rentang harga di 5425 sampai dengan 5625 hari ini dan ditutup hijau di 5600 atau menguat 125 poin atau 2,28% jika dibandingkan dengan previous close-nya di 5475 rupiah. ASII sendiri memiliki volume perdagangan itu sebesar 299,6 miliar rupiah dengan average price-nya ada di 5.550 rupiah.
Dan ASII itu paling banyak diperdagangkan adalah di harga 5.500, itu sebesar 158.489 lot dengan 1.053 kali transaksi. Dan secara price diary itu tampak AGII ditutup hijau itu hanya sebanyak 6 kali dan ditutup merah sebanyak 8 kali dalam 30 hari kumulatif up and down, dan rentang harga daripada ASII dalam satu bulan terakhir itu di 5250 sampai dengan 5700, dan dalam setahun itu di 4640 sampai dengan 6450 rupiah. Sehingga kalau dilihat secara satu bulan, ini harga ASII saat ini sudah boleh dikatakan cukup mahal, dan dalam setahun juga boleh dikatakan agak sedikit mahal karena sudah berada sedikit di sisi kanan. Tetapi asing sendiri hari ini tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 66,74 miliar rupiah di emiten ASII. Secara bandar detektor untuk ASII hari ini tampak top 1 broker itu sedang melakukan big distribution, top 3 broker dalam posisi netral, dan top 5 broker dalam small akumulasi, di mana broker ZP adalah sebagai top net buyer-nya di harga 5570 dan broker BK adalah sebagai top net seller-nya. RSI-nya sendiri hari ini tampak bergerak mulai menungkik ke atas, sehingga kemungkinan harga itu akan bergerak ke atas juga, akan tetapi masih perlu dikonfirmasi dengan indikator yang lain. Dan kalau kita lihat dari volumenya sendiri itu tampak 3 hari terakhir ini volume berada di rata-rata dalam 20 hari terakhir. Dan kalau kita lihat secara trennya untuk ASII itu, kalau kita perhatikan dari bulan Oktober sampai dengan bulan Februari sekarang itu tampak menurun, ini bergerak menurun ke bawah, sehingga masih terjadi downtrend. Ini perlu cuan mania sikapi agak hati-hati sedikit untuk ASII jika ingin masuk. Dan kalau kita lihat secara EMA 200-nya itu tampak hari ini EMA 200 itu diuji oleh ASII, demikian juga EMA 50, walaupun dalam saat penutupan pasar itu EMA 200 berhasil ditembus, dan EMA 50 sendiri ekor dari candle hari ini berhasil menyentuh, akan tetapi secara resisten trendline ini belum tertembus. Dan bagi kami sendiri untuk ASII ini masih perlu dipantau saja dulu, jangan masuk. Jadi kita perhatikan sampai terjadinya break untuk trendline, itu baru kita ambil keputusan di sana. Dan kalaupun ingin masuk di sini, bagi kami untuk ASII ini memiliki support pertama itu di 5425 dan support keduanya di 5350, sedangkan resisten bagi kami untuk ASII itu adalah sedikit di atas dari Fibo 50 yaitu di 5800, dan resisten keduanya di 5875 rupiah. Sebagai emiten terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah emiten yang dimiliki oleh pabrik kertas Ciwi Kimia. Jadi kalau kita perhatikan TKIM atau kita baca dengan Tekim, jadi Tekim hari ini itu dibuka di harga 6975, jadi menurun jika dibandingkan dibuka turun atau dibuka di bawah dari harga penutupan kemarin, dengan rentang harga hari ini adalah di 6975 sampai dengan 7425, dan ditutup di harga 7225 atau menguat 225 poin atau 3,21% jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin di Rp7.000. Tekim sendiri hari ini memiliki volume perdagangan itu sebanyak 39,16 miliar rupiah dengan average price-nya di Rp7.225 atau hampir sama dengan di harga penutupannya. Dan Tekim tampak paling banyak diperdagangkan adalah di harga penutupannya yaitu di 7225 itu sebesar 9.173 lot dengan 540 kali transaksi. Dari sisi analitiknya sendiri untuk price diary daripada TKIM itu tampak Tekim ditutup hijau sebanyak 11 kali dan ditutup merah sebanyak 8 hari, di mana rentang harga Tekim sendiri dalam satu bulan terakhir itu ada di 6725
sampai dengan 7425, dan dalam setahun itu di 6325 sampai dengan 17.250 rupiah. Sehingga kalau kita perhatikan dari low high range-nya sendiri, rentang harganya itu secara 1 bulan itu Tekim ini sudah cukup lumayan mahal, kan, tetapi kalau kita berbalik melihat secara tahunan itu tampak harga Tekim itu masih sangat murah jika dibandingkan dengan harga sekarang, karena dalam setahun itu all time high dalam setahun di 17.250 rupiah. Asing sendiri hari ini tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 6,02 miliar rupiah di emiten TKIM. Dan dari sisi bandar detektor itu tampak memberikan informasi hari ini bahwa Top 1 broker ini sedang melakukan normal akumulasi, Top 3 broker dan Top 5 broker ini sedang melakukan big akumulasi di emiten TKIM, di mana broker MG itu adalah sebagai top net buyer-nya di harga 7218 dan broker YP sebagai top net seller-nya. Dari sisi RSI-nya sendiri tampak RSI ini sudah bergerak ke atas, ini menukik tajam ke atas di atas dan sudah sedikit berada di atas dari RSI 50-nya. Dan kalau kita perhatikan dari sisi volume, tampak volume hari ini itu hampir 2 kali lipat lebih banyak, 2 kali lipat lebih itu dibandingkan dengan volume rata-rata dalam 1 minggunya. Dan kalau kita perhatikan volume perdagangan hari ini juga hampir 2 kali lipat dari volume rata-rata dalam 20 hari terakhir. Dan kalau kita perhatikan untuk TKIM itu walaupun secara EMA, baik EMA 200 maupun EMA 50 yang diuji hari ini itu masih berada di atas daripada harga. Dan kalau kita lihat pergerakan dari EMA 5-nya sendiri itu masih berada di bawah daripada harga. Dan bagi kami sendiri, kalau TKIM ini memiliki area demand areanya itu adalah di kisaran 6.700 sampai dengan 6.850 kan, tetapi kalau ingin spekulatif buy untuk TKIM ini bisa di kisaran di kisaran 7.200-an atau 7.150 kan, tetapi tolong dijalankan untuk kalau ingin meminimalisir risiko itu mungkin bisa di cut loss di 7.025 dan ditunggu di kisaran 6.800 6.900 untuk masuk kembali, akan tetapi kalau ini berhasil kabur ke atas untuk TKIM itu TKIM harus menguji resisten trend lainnya terlebih dahulu, dan juga yang pasti adalah di Fibo 50-nya, di mana sebagai Fibo 50 ini kami perkirakan adalah sebagai resisten pertama untuk TKIM di 7650 dan resisten keduanya ada di 7950 rupiah. Jadi demikianlah 5 buah analisa rekomendasi saham. Itu diantaranya adalah emiten dengan kode PMMP, kemudian PTPP, AGII, ASII, dan TKIM yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Dan di sini kami ingatkan sekali lagi untuk memperhatikan pergerakan arah indeks, terutama bagi cuan mania yang suka bermain di LQ45. Itu tolong diperhatikan arah indeks. Jika indeks IHSG hijau, kemungkinan LQ45 itu sebagian besar akan hijau. Dan juga tolong dijalankan trading plan-nya itu dengan benar. Jadi sebelum masuk atau sebelum membeli itu sudah ditetapkan lebih dulu di harga berapa masuknya dan di harga berapa keluarnya, serta lakukan money manajemennya dengan bijak. Dan di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.